ibadah itu merupakan satu wadah yang membuat kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 mengatakan latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga boleh tidak? Sangat boleh, tidak ada persoalan. Olahraga penting tidak? Penting, fisik juga perlu kuat. Tetapi ingat saudara-saudara, kita olahraga tapi kita juga harus pentingkan ibadah. Atur sedemikian rupa waktu kita. Ada waktu saudara berolahraga, ada waktu saudara beribadah. Ada waktu saudara kerja, ada waktu saudara beribadah. Ada waktu saudara melakukan aktivitas-aktivitas saudara yang bersifat sekuler di luar sana. Tetapi ingat, Anda harus beribadah. Saya percaya tidak ada ibadah yang sia-sia kalau kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang terbuka. Kita minta Tuhan setting hati kita supaya kita datang di sini, saudara, kita membuka hati kita terhadap firman sehingga hidup kita bertumbuh, hidup kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara. Sama seperti Lydia tuh. Waktu Paulus sedang berkhotbah, Alkitab mencatat Tuhanlah yang membuka hati daripada Lydia sehingga Lydia bisa mendengarkan firman Tuhan sehingga terjadi pertobatan. Dan Alkitab mencatat setelah dia mendengarkan khotbah daripada Paulus, dia memberi diri dibaptis. Baptisan tanda pertobatan. Baptisan bukan syarat untuk selamat, bukan, tapi itu tanda pertobatan. Bukan hanya Lydia, tapi seisi rumah waktu Tuhan buka hati. Oleh karena itu dari rumah saudara-saudara yang ada di sini, setting hati saudara supaya hati saudara itu diisi dengan firman. Juga firman Tuhan berkata Roma 10 ayat yang ke-17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh dewasa, bertumbuh besar secara rohani bukan fisik kalau kita tidak suka dengar firman. Firmanlah yang membuat iman kita bertumbuh. Bahkan fungsi dari firman, saudara lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dalam terjemahan asli tidak ada kata yang. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi firman. Nah kalau Anda datang sini tutup hati, bagaimana mungkin kelakuan Anda bisa diperbaiki? Kalau Anda datang sini, Anda tutup hati, saudara rapat-rapat, telinga saudara rapat-rapat. Hanya fisik saudara yang ada di gereja, tapi hati dan telingamu saudara tutup, dengar baik-baik. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalami fungsi firman yang namanya mengajar, yang namanya memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, apalagi yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan didikan dari Tuhan lewat firman bagi Anda kalau Anda tutup rapat-rapat hidup Anda? Yang artinya Anda akan sulit bertumbuh. Anda akan sulit dewasa secara rohani. Karena dewasa secara rohani bukan tentang usia.